Semacam bayangan tahun depan kira-kira perekonomian Indonesia kayak apa sih? Tapi kadang-kadang kita suka ada beda-bedanya. Banjir pujian dari IMF dan Bank Dunia, benar RI terbaik di G20? Jadi tanggal 31 Oktober paling akhir kalau DPR menyetujui atau DPR tidak menyetujui. Kinerja ekonomi Indonesia membuat International Monetary Fund IMF dan World Bank berdecak kagum. Pasalnya Indonesia berhasil menjadi ekonomi yang pulih lebih cepat dibandingkan negara lain setelah pandemi COVID-19. Selama 8 kuartal beruntun ekonomi RI bisa tumbuh di atas 5%, dan defisit fiskal RI bisa kembali ke kisaran di bawah 3%, jauh lebih cepat dari perkiraan di 2022. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, keberhasilan Indonesia inilah yang disorot dunia dan mendapatkan pujian dari IMF serta World Bank. Dia mengatakan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang sedang digelar di Jakarta, akan ada banyak pihak yang menilai perekonomian Indonesia memberi harapan di tengah dunia yang penuh tekanan. Tidak sedikit bahkan yang menilai Indonesia termasuk yang terbaik di antara G20. IMF datang memuji, World Bank datang memuji Indonesia, ungkapnya. Suhasil mengatakan Indonesia dianggap menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat selama pandemi COVID-19 sehingga bisa pulih lebih cepat dibandingkan negara lain. Negara lain masih banyak yang defisit dan belum bisa kembali. Indonesia menjadi yang lebih cepat, kata dia dalam rapat kerja Komit 4 DPD RI di Kompleks Parlemen DPR dikutip Senin 11 September 2023. Menurut Suhasil, upaya pemerintah untuk menjaga perekonomian di masa pandemi tidak mudah. Pandemi, kata dia, bukan satu-satunya kondisi yang mengancam perekonomian negara. Kondisi ketidakpastian global, kata dia, menjadi ancaman tambahan yang harus dihadapi pemerintah agar ekonomi Indonesia bisa bertahan. Dia menceritakan kondisi global yang tidak menentu berlanjut ketika pandemi sebenarnya sudah mulai mereda. Perekonomian dunia yang tadinya terpuruk tiba-tiba melejit begitu badai COVID-19 mulai berlalu. Pertumbuhan ekonomi yang terlampau cepat ini justru bisa berbahaya. Maka itu negara-negara maju merespon dengan menaikkan suku bunga mereka untuk mengerem mesin ekonomi yang terlalu panas. Kondisi itu, kata Suhasil, kian parah dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina di awal 2022. Kita juga dikagetkan dengan perang Rusia-Ukraina yang membuat lonjakan inflasi dan pengetatan moneter menjadi lebih kuat, ujar dia. Pemerintah harus putar otak agar Indonesia tidak terimbas fluktuasi ekonomi dunia yang tinggal. Maka itu pemerintah memilih menerapkan kebijakan counter-cyclical untuk menghadapi gencatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, kata dia, pemerintah melakukan counter-cyclical dengan cara mengambil kebijakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang berlawanan dengan kondisi ekonomi. Dia mencontohkan kebijakan itu sudah diterapkan ketika awal pandemi pada 2020. Ketika ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi, kata dia, APBN justru dirancang untuk membukukan defisit hingga minus 6,1%. Batas defisit yang diperlebar itu diizinkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Artinya kalau ekonomi sedang terkontraksi secara dalam, maka APBN harus belanja lebih banyak, kata dia. Kebijakan APBN yang berlawanan, kata dia, kemudian diambil pemerintah ketika kondisi pandemi sudah mulai mereda dan perekonomian sudah mulai pulih. Suhasil mengatakan kebijakan defisit yang besar seperti pandemi tentu tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Maka itu, kata dia, sejak 2022, pemerintah mulai mengurangi angka defisit di APBN. Tidak mungkin defisit kita diakumulasi terus, ujar dia. Suhasil mengklaim rangkaian kebijakan itu terbukti manjur mengobati kondisi perekonomian Indonesia yang berdarah-darah. Buktinya, kata dia, pada 2022 pemerintah sudah berhasil mengurangi defisit APBN menjadi 2,4% dibanding produk domestik bruto. Ini lebih cepat dari amanat undang-undang yang mengatur defisit kita harus kembali paling lambat pada 2023, ujarnya. Tak hanya IMF dan Bank Dunia,
Negara-negara G20 juga mengaku takjub dengan Indonesia. Banyak yang kaget dengan situasi Indonesia dan berbeda jauh dengan negara lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya. Menurutnya banyak Menteri Keuangan yang menceritakan situasi negaranya cukup buruk. Indikatornya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang lemah, inflasi tinggi maupun ruang fiskal yang sempit. Tren pelemahan itu banyak dilaporkan negara-negara G20 terutama negara-negara besar terangnya. Negara besar kini memang berada dalam situasi berat. Amerika Serikat atau AS, Eropa, China dan Jepang adalah 4 di antaranya. Data terakhir menunjukkan PMI manufaktur negara tersebut kontraksi alias di bawah 50. Ini tandanya ekonomi akan terus melemah.